Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Enetalk. Kali ini saya akan membahas materi tentang BGP route filtering dengan menggunakan access list. Jadi pada tutorial ini saya akan membahas routing BGP dengan menggunakan filtering access list. Jadi kalau teman-teman pernah belajar tentang access list ini sebenarnya bisa diterapkan untuk filtering ya, baik itu di routing EGP seperti OSPF, IGRP, ataupun bisa menggunakan IS-IS. Jadi bisa dengan menggunakan routing EGP ini juga bisa diterapkan ACL. Nah, dari video ini saya akan coba menggunakan filtering dengan menggunakan access list. Jadi selain dengan access list, sebenarnya untuk filtering ini teman-teman juga bisa menggunakan prefix list, IP prefix list, route map, ataupun juga bisa menggunakan distribute list. Nah, dari video ini saya akan coba menggunakan distribute list. Jadi distribute list ini adalah digunakan untuk mengontrol ya. Jadi mengontrol update routing, baik itu yang masuk itu in, jadi yang masuk itu in, dan yang keluar itu out dari suatu routing protokol atau router ya. Jadi tujuannya itu sebenarnya adalah untuk filtering ini itu yang pertama untuk filter route ya, dapat digunakan itu untuk bertukar update routing dengan menerima ataupun menolak routing. Terus yang kedua adalah tujuannya routing dynamic ini digunakan untuk memfilter route yang dikirim dari satu router ke router lain. Nah, ini dari router 1 ke router 2 ke router 3. Nah, ini kita bisa filtering. Terus kemudian yang ketiga digunakan untuk flow traffic ya, untuk memanipulasi flow traffic, dan juga bisa digunakan untuk mengurangi penggunaan memori atau juga untuk meningkatkan security atau keamanan. Karena kalau misalkan kita akan terapkan BGP routing, contoh misalkan kita konfigurasi di sini BGP. Nah, ketika kita mau BGP sini tidak ada filtering di sini, maka routing atau networknya itu akan diterima semua secara keseluruhan tanpa adanya filtering. Nah, dan juga akan memakan banyak memori ya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah tujuannya filtering ini dapat diterima ke dalam routing, dapat dikonfigurasi untuk filter routing gitu. Nah, pada access list ini tadi seperti yang saya sebutkan ada beberapa metode, yaitu distribute list, prefix list, dan juga route map. Oke, langsung saja di sini topologinya. Di sini ada 3 router, yaitu R1, R2, dan juga R3. Langsung saja di sini saya akan buka di konfigurasi R1. Kemudian ini ke klik. Kemudian R2. Oke. Dan juga R3 ya. Oke. Nah, di sini ada R1, di sini saya mulai. Oke, di sini belum saya konfigurasi, jadi masih masih kosong untuk konfigurasinya. Di sini saya akan coba untuk mulai konfigurasi. Di sini saya beri nama dulu hostname-nya yaitu R1, dan juga di sini saya konfigurasi untuk interface-nya. Nah, di sini INT 00, untuk IP address-nya di sini 10.10.10.1.255.255.255.0 no shot. Kemudian juga untuk routing BGP-nya di sini saya menggunakan router BGP AS number-nya 001. Oke. Kemudian di sini neckbird-nya. Nah, neckbird-nya di sini saya akan menggunakan tentunya adalah neckbird atau lawannya, yaitu di 10.10.10.2 di router 2 ya. 10.10.2. Nah, ini di router 2, jadi 10.10.0 ini adalah networknya, 10.10.1 ini adalah di router 1, di interface di router 1, kemudian juga 10.10.10.2 ini di interface R2 ya, atau di router 2. Nah, maka di sini neckbird-nya adalah 10.10.10.2. Kemudian juga kita define di sini remote AS-nya. Nah, remote AS di sini adalah AS dari lawannya yaitu di R2 ya. Di sini saya akan coba menggunakan ini. Oke. Nah, ini sudah saya konfigurasi, jangan lupa disimpan. Kemudian selanjutnya adalah saya akan coba untuk konfigurasi di router R2 ya. Oke, di sini konfigurasi router R2. Hostname R2. Kemudian juga sini saya akan konfigurasi untuk interface-nya INT 00, IP address 10.10.10.2, 255, 255, 255, 0, no shot. Ini kita coba ping 10.10.10.1. Oke, nah ini udah up ya.
Oke, kemudian juga INT E01. E01 ini adalah yang menghubungkan antara R1 dan R3 ya. Ini kan coba kita konfigurasi. Di sini saya menggunakan IP address yaitu 20.20.2.255.255.255.0 shot, 4 shot. Oke, untuk konfigurasinya untuk interface-nya seperti ini. Kemudian kita akan lanjutkan untuk konfigurasi loopback ya di masing-masing perangkat router. Di sini saya akan konfigurasi dulu untuk di router 2. Loopback R1, oke, loopback 1 ya. Loopback 1 IP address 11.255.255.255.255. Nah, kalau loopback ini biasanya dia kebanyakan tuh kalau di lapangan itu /32 ya. Oke, kemudian loopback 2. Oke, IP address 111.2.255.255.255. Jadi loopback ini seakan-akan dia akan dijadikan sebagai host ya. INT loopback 3 IP 1.1.1.3 255.255.255.255. Kemudian INT loopback 4 IP address 1.1.4 255.255.255.255. Oke, ini kita verifikasi show IP INT BR. Nah, ini IP-nya adalah Ethernet 00 ini yang menghubungkan ke router 1, Ethernet E01 ini yang menghubungkan ke router 3. Nah, ini seperti ini. Kemudian loopback-nya di sini ada 4. Loopback 1, 1.1.1.1, loopback 2, 1.1.1.2, loopback 3, 1.1.3, dan 4, 1.1.4. Oke, kemudian kita konfigurasi untuk router BGP-nya, router BGP 6500 ya. Tadi sesuai dengan yang di router 1, untuk network-nya adalah 65000. Kemudian untuk network-nya di sini adalah 10.10.10.1. Ini yang menghubungkan ke router 1, remote AS-nya tadi remote AS-nya di sini adalah 65001 ya. Tadi yang untuk remote AS number di router 1. Nah, ini udah ada lognya yaitu BGP network 10.10.10.0 up ya. Kemudian network 20.20.20.3. Nah, ini remote AS-nya. Remote AS-nya adalah untuk router 3 di sini saya menggunakan remote AS-nya adalah 65002 ya. Oke, kemudian juga jangan lupa kita advertise untuk networknya. Kalau mau lihat advertise networknya, kita bisa lihat di sini. So, IP root. Nah, ini connected ya. Connected. Ini ada 4. Nah, ini yang akan kita advertise ke BGP networknya. Oke, sepertinya laptop saya nge-hang. Oke, untuk R2 sepertinya oke. Di sini saya akan advertise network .1.1.1.1.1. Kemudian juga max-nya jangan lupa 255. Kemudian di sini .2, .3, .4, .4. Oke. Kemudian juga kita end. Jangan lupa disimpan ya. Oke, di sini kita verifikasi run SR-BGP. Nah, ini udah kita advertise ya, router BGP 650000. Terus juga untuk networknya 1, 2, 3, 4, 5, dan juga untuk networknya di masing-masing router 1 dan juga di router 3 ya. Oke, selanjutnya kita akan konfigurasi di router 3. Oke, di sini hostname R3. Oke, sini kan coba kita konfigurasi di router R3. Kemudian untuk interface-nya adalah INT E00. Nah, ini adalah interface E00 yang di sini. Kemudian IP address adalah 20.20.20.3 ya, 255.255.255.0 shot. Kemudian kita konfigurasi router BGP 65002, dan juga network-nya jangan lupa di sini kita konfigurasi network-nya adalah 20.20.2. Nah, ini yang menghubungkan ke router 2 atau network yang berada di router 2. Remote AS-nya sini adalah 65000.
Ini adalah AS number dari router 2, kemudian N. Oke, sekarang kita coba verifikasi ya untuk di di masing-masing router. Sini kan konfigurasi di router show, IP, BGP, summary ya. Oke, nah di sini sudah ada atau sudah up ya. Di sini perhatikan di sini stat atau private-nya ini ada angka, meskipun di sini angkanya 1 2, yang penting di sini udah angka artinya sudah taraf test atau BGP-nya sudah up. Kemudian bisa kita show IP BGP. Nah, ini adalah networknya yang menghubungkan ke router 2. Jadi seperti tadi yang saya konfigurasi 1 2 3, ini adalah masing-masing loopback yang digunakan sebagai hostnya. Jadi seakan-akan ini adalah sebagai hostnya. Next hopnya adalah 10.2.2 ini adalah di router 2 ya. Oke. Nah, selanjutnya di sini adalah kita cek di router 3. So IP BGP. Sebenarnya config-nya bisa juga so IP BGP unicast ya. IPv4 unicast bisa juga summary ya. Nah, bisa juga sama aja sebenarnya. Nah, ini udah test. Jadi statnya di sini adalah angkanya 5. Kemudian Nightbird-nya ini adalah 20.20.2. Ini adalah di router 2. AS-nya ini adalah AS6500. Ini adalah di Nightbird-nya. Nah, ini adalah 4 ini adalah maksudnya tadi ya, yang di loopback-nya itu sudah test sebanyak 4 IP loopback di router 2. Selanjutnya di sini adalah kita akan konfigurasi access list. Oke, di sini saya akan konfigurasi. Jadi di access list itu nanti akan saya konfigurasi dengan menggunakan metode distribute list ya. Jadi distribute list itu sendiri ada 2 metode, yaitu bisa menggunakan in dan juga bisa menggunakan out. Nah, di sini kita compare dulu. Perhatikan di sini di R1, di sini ada 4 IP loopback ya yang sudah test. Seperti tadi yang saya jelaskan based on dari teori bahwa dengan menggunakan filtering ini kita akan bisa menghemat penggunaan memori ya. Kita lihat ya. Dan juga tentunya adalah secara keamanannya. Kedua, di sini akan saya konfigurasi dulu untuk access list-nya dulu ya. Langkah pertama untuk filtering ini kita konfigurasi di access list. Jadi access list, oke. Access sendiri di sini sebenarnya ada dua metode ya, dengan menggunakan standar access list dan juga menggunakan extend access list. Nah, bedanya apa? Nah, kalau di standar access list ini yang di blocking itu hanya source-nya saja. Sedangkan di extend access list ini yang digunakan adalah metodenya menggunakan source dan destination. Nah, jadi di sini saya akan coba menggunakan untuk standar list dulu. 1 permit. Oke. Nah, di sini saya akan coba untuk allow hanya IP. Nah, ini 1.1.1 dan juga 1.1.2. 1.1.1.1. Oke. Kemudian juga 1.1.3 ya mungkin. Oke. Kemudian kita, nah ini sederhana sekali, jadi konfigurasi di standar asli hanya seperti ini saja. Kemudian kita apply atau kita define untuk access list-nya di router BGP 6500. Oke. Nah, di sini adalah konfigurasinya bisa menggunakan Nightbird ya. Nightbird 10.10.10.1. Nah, 10.10.1 ini adalah Nightbird dari si router 1. Nah, ini di router 1 di sini ya. Oke. Kemudian kita konfigurasi distribute list. Distribute list ini digunakan untuk memblokir baik itu traffic in, traffic masuk maupun traffic out. Nah, di sini kita bisa tentukan satu ini adalah access list-nya ya. Nama access yang di sini. Oke. Kemudian di sini ada dua pilihan, yaitu ada in, ada out. Nah, ini bedanya kalau in ini adalah inbound ya. Jadi traffic masuk. Misalkan ini dari router 1. Router 1 menuju ke router 2. Kemudian router 3 menuju ke router 3. Nah, ini disebut sebagai traffic in. Nah, kalau out itu adalah traffic dari dalam itu menuju keluar. Contohnya dari router 2 dia akan distribute list menuju ke router 1 ataupun ke router 3. Nah, dalam hal ini karena di sini saya konfigurasi R2 dan di sini saya akan menggunakan out ya. Karena kan nanti yang di allow itu hanya IP 1.1.1 dan 1.1.3. Oke. Seperti ini. Kita cek lagi di R1 ya, kita cek ya. Oke, nah di sini kita clear dulu, clear IP BGP soft. Oke, kita lihat. Nah, perhatikan di sini di R1 yang sebelumnya di networknya BGP ini ada 4 IP. Sekarang hanya
filtering yaitu 2 IP loopback, yaitu 1.1 sama dengan 1.1.3, karena ini adalah access list yang saya allow seperti itu. Nah, ini adalah traffic in ya, traffic out ya, sorry. Nah, kalau traffic in gimana? Nah, kalau traffic in kita juga bisa defend di sini. Di sini saya coba delete dulu ya mungkin ya. Di sini saya coba delete dulu router. Oke. No neighbor. No neighbor ya. 10 10 10 1. Oke. Distribute list 10 1 out. Kita clear dulu BGP-nya di sini. Nah, kita lihat lagi. Nah, ini udah terfokus lagi karena di sini saya lepas. Nah, di sini kita juga bisa menggunakan traffic in ya di distribute list-nya. Jadi konfigurasinya adalah IP access list. Kita bisa menggunakan di sini standar ya. Jadi kalau menggunakan IP, ini bedanya nih, kalau IP ini nanti ada standar, ada pilihan. Jadi sebenarnya no issue atau nggak ada masalah, sama aja standar. Nah, di sini kita bisa defend untuk penamaannya. Penamaannya misalkan allow 1.1.1 ya. Jadi hanya allow untuk IP loopback 1.1.1. Oke, kemudian di enter. Nah, ini di permit 1.1.1. Kemudian juga router BGP 65001. Nah, ini kita defend neighbor 10 10 10 2. Distribute list. Nah, ini allow 1.1.1. Oke, nah ini trafficnya adalah in. Jadi yang menuju dari router 2 ini menuju ke router 1. Dan yang di filtering ini hanya IP 1.1.1. Oke, kita clear IP BGP soft ya. Oke, kemudian juga kita lihat lagi so IP BGP. Nah, ini hanya IP 1.1.1. jadi kita bisa menggunakan dua metode, baik itu in dan out gitu. Jadi kalau out itu adalah keluar dari dalam menuju keluar, kalau in itu adalah dari luar menuju ke dalam. Nah, untuk R3-nya juga sama, jadi konfigurasinya simple. Jadi di sini kita bisa defend. Kita lihat dulu ya, show IP BGP. Nah, ini ada 4 IP address. Kita konfigurasi dulu. Sorry, conf access list 2 ya. Saya buat di sini 2 permit. Di sini 11.2 access list 1.4 ya. Jadi ini yang saya bolehkan atau yang saya izinkan hanya 11.2 dan juga 11.4. Oke. Kemudian kita defend atau kita apply BGP-nya, BGP 65002 ya tadi untuk di router 3 itu di router 2 ya. Oke. Nah, di sini kita apply neighbor. Oke, neighbor di sini adalah 20.20.20.2. Kemudian juga distribute list. Distribute list ini adalah 2 ya. Kemudian trafficnya di sini adalah in. Nah, ini kita clear dulu. Clear IP BGP soft. Oke. So IP BGP. Nah, ini hanya 2 IP ya, yaitu 1.1, 1.4. Nah, untuk yang caranya juga sama seperti tadi yang saya jelaskan. Di router R2 kalau mau nge-defend itu kita menggunakan out ya. Tapi kalau di sini saya R3 maka in. Artinya adalah traffic dari luar itu menuju ke dalam. Oke, demikian untuk konfigurasi filtering BGP. Semoga bermanfaat. Demikian untuk video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.